Ya, alhamdulillah sudah pukul 13:30. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu guru hebat semua dimanapun berada, baik dari jenjang SD maupun jenjang SMP barusan yang sudah hadir di sini. Bersama saya di sini ada sudah 400 lebih peserta. Boleh sambil menyimak, Bapak Ibu kondisikan tempat Bapak Ibu semua senyaman mungkin ya. Perbekalan juga mungkin ya. Apalagi sekarang di hari Sabtu siang dengan cuaca agak mendung-mendung eh, apa hangat-hangat seperti itu ya biasa kalau mau hujan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama dengan KKG Kota Bandung. Baik, mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang terhormat kepada Bapak Kabid P3TK yang selalu support ya kegiatan kita, Bapak Dr. Edi Suparjoto, SPD MPD, yang beberapa waktu lalu sedang eh, ditakdirkan sakit mungkin Bapak ya. Alhamdulillah sekarang sudah dalam pemulihan. Semoga tetap diberi kesembuhan yang barokah Bapak. Kemudian kepada Pak Kasih P3TK yang tidak kalah semangatnya dari kita semua, Bapak Fajar Nugroho, SPD MMPD. Kemudian juga yang saya hormati Ketua KKG Kota Bandung, ya, sang sumber inspirasi saya, Ibu Winnie Restuliani SPD, dan Bapak Ibu guru hebat di Kota Bandung yang selalu semangat belajar dimanapun berada. Ya, Bapak Ibu semua tetap menjadi saling sumber inspirasi kita semua seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun dalam secara maya pada kegiatan kita hari ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kegiatan acara ini serta kepada Bapak Ibu yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Ya, tak lupa juga saya selalu ucapkan terima kasih ya karena di waktu perdana kita hari ini, KKG Kota Bandung, Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama, kemudian sangat antusias juga di grup juga, kemudian di Zoom juga, di YouTube juga, untuk ikut serta dalam acara KKG Online Kota Bandung. Insya Allah untuk kedepannya kita akan rutin untuk melaksanakan KKT ini. Salam kompak ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun tadi ada yang bertanya apakah di sini untuk SD saja, maka Bapak Ibu tidak menutup hanya untuk satu jenjang saja. Kemudian apakah untuk Kota Bandung saja? Tidak, Bapak Ibu boleh dari luar Kota Bandung juga untuk bergabung ke dalam kegiatan kita. Ya, bersama saya Bapak Ibu perkenalkan saya Dewi Yana Agustina. Hari ini saya berperan sebagai host. Insya Allah kita akan mengikuti kegiatan hari ini. Sebelumnya kita mulai, kita akan mendengarkan terlebih dahulu doa yang akan disampaikan, yang akan dipimpin oleh Abu Ahmad ya, agar kegiatan kita hari ini nanti diberi kelancaran, keberkahan ya, supaya lebih afdol Bapak Ibu ya. Ada Abu Ahmad mungkin? Adakah Abu Ahmad?
untuk membacakan doa kita hari ini? Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Bisa terdengar suara saya? Halo? Ya, halo. Sudah Ya, terdengar. sudah Iya, terdengar ya Bu alhamdulillah. ya. Baik. Iya. Insya Allah ya, terima kasih. Insya Allah kita akan mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan acara hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan buat kita semua, dan tentu saja yang paling pokok adalah menambah ilmu bagi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna wa sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Abu Ahmad, mangga dilajeng. Sepertinya lagi berkegiatan di sekolah ya. Nah, itulah hebatnya guru Bapak Ibu sekalian ya. Di sela-sela aktivitas kita mengajar, nah kita juga tetap kepada pengembangan diri kita ya Bapak Ibu ya. Jadi masih tetap beraktivitas yang lain. Mangga hatur nuhun. Selanjutnya acara yang sebelum ke inti, mungkin ya Bapak Ibu kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan-sambutan. Ya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKG Kota Bandung, kepada Ibu Winnie Restuliani. Apakah sudah ada? Ini untuk informasi Bapak Ibu, untuk peserta di Zoom sudah 500, sehingga sepertinya jika ada yang bergabung bisa di YouTube ya, melalui YouTube channel KKG Kota Bandung. Nah, enggak Ibu Winnie, tim co-host, apakah Bu Winnie-nya sudah siap? Oke, ya. Alhamdulillah ada suara terdengar. Siap. Terdengar ya, Ibu Winnie. Ya, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Teh Dewiana. Sebelumnya mungkin saya ada pantun nih agar mencairkan suasana di siang hari ini. Tolong ya dibantu bilang cakep seperti itu ya, Teh. Cakep, mangga. Oke, senangnya nonton film Si Aku. Cakep. Sambil duduk makan gula asam. Cakep. Saya tersenyum ucapkan salam. Assalamualaikum. Bapak Ibu mohon berkenan menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kabid P3TK, yang saya hormati Bapak Kasih juga P3TK, yang beliau ini keduanya adalah coach saya di sini yang selalu membimbing kami sehingga terlaksana KKG online pada hari ini. Dan tak lupa kepada seluruh pengurus KKG Kota Bandung yang saya cintai dan saya banggakan, luar biasa ya. Kita dalam satu hari mungkin ya, satu hari ini gercep, alhamdulillah bisa terlaksana. Dan juga tak lupa nih Bapak Ibu guru hebat di Kota Bandung yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Winnie Restuliani, saya bekerja di SDN 140 Arca Manik yang kebetulan diamanahi untuk melanjutkan kepengurusan KKG setelah sebelumnya 2021-2023 di bawah pimpinan Kak Agus Patoni dan dilanjutkan dengan amanah yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena dalam mengembangkan KKG ini mungkin saya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi di sini ada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang selalu mensupport ya, yang selalu mendukung, memberikan kontribusi untuk kemajuan, untuk pengembangan komunitas ini dan juga untuk pengembangan kompetensi kita tentunya ya. Nah, di sini mungkin apa yang saya paparkan mungkin tidak terlalu banyak. Sekali lagi saya haturkan terima kasih dan mohon dukungannya untuk berjalan selama 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita progreskan gitu ya bermakna, berdampak, bukan hanya saja gugur tugas gitu ya, bukan hanya mendapatkan bonus sertifikat, tetapi ini benar-benar berdampak untuk diri kita sebagai pendidik yang nantinya mungkin akan kita laksanakan dalam aktivitas kita gitu ya, menjadi pendidik yang profesional dan tentunya menjadi pendidik yang selalu berorientasi untuk peserta didik kita untuk kemajuan di bidang pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Hapunten. Oh iya, pengumuman mungkin ya sekalian. Nanti mungkin saya akan share ya di grup untuk kepengurusan KKG di tingkat zona dan kecamatan. Mungkin ya, saya sudah merapat alhamdulillah ke Pak K3S Kota, K3S Zona, kemudian Pak Korwas dan lain sebagainya. Mungkin jadi mohon berkenan Bapak Ibu untuk berkontribusi badai di tingkat zona atau napi di tingkat kecamatan ya seperti itu. Mungkin nanti formaturnya atau perekrutan mungkin ya itu tergantung di kecamatannya masing-masing. Mungkin ya kalau yang sudah berjalan mangga mau dilanjutkan atau mau pembaharuan dilangkung. Kalau yang belum berjalan mohon bantuannya saja ke K3S untuk ya merapat ke K3S untuk menggerakkan kembali komunitas atau KKG kecamatan dan juga zona. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hapunten apabila ada kekurangan ya karena kami di sini masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Winnie ya. Terima kasih atas sambutannya ya Teh Winnie. Itu sekedar perkenalan Bapak Ibu semua ya, Ketua KKG Kota Bandung. Nanti periode di tahun 2023 sampai 2025. Tadi seperti yang diinformasikan di Antos katanya barangkali mau bergabung seperti itu. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan kembali sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih P3TK Bapak Fajar Nugroho. Pada Bapak Fajar, apakah sudah bergabung?
Ya. Halo, Halo, Bapak. iya, sehat Ibu. Alhamdulillah luar biasa, Bapak. Aduh, Bapak. Musim hujan ya, Pak. Hujan Bu. Semuanya Iya, pada mangga, Bapak. saya dulu atau Pak Kabid dulu ini? Eh, Pak Kabid Bapak ada dulu, masuk ya? nanti. Ya, nanti Pak Kabit. Oh Pak Kabid, oh ya udah. Pak Kabid udah sehat. Belum ya? Sudah? Iya. Udah nengok Pak Kabid belum Bu? Iya, Pak. Udah nengok Pak Sudah Kabid belum? putus. Sudah mendoakan Bapak. Insya Oh, Allah nanti sedang di... iya, siap. Pak Kabid, punten Idi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Pak Kabid P3TK, Pak Edi Suparjoto, semoga lekas sembuh ya, ya Pak ya. Lalu teman-teman apa di komunitas KKG ini, Bu ini ketuanya luar biasa Bu. Apresiasi ini untuk KKG Kota Bandung di awal langkahnya sudah mengagendakan banyak hal. Waktu itu saya bilang sambil bercanda ke Bu ini, sok sambil nyusun program, mendingan langsung ada action gitu ya. Yang apa yang seksi katakan dalam tanda kutip isu yang saat ini ya ini tadi yang dibahas dalam agenda Zoom kita ini yaitu terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya. Ini tentunya kaitan erat dalam hal percepatan yang namanya transformasi pendidikan itu sendiri sebagaimana yang disiapkan oleh pemerintah dalam setiap tahapan Merdeka Belajar yang di launching begitu ya. Kita tahu bahwa apa namanya transformasi pendidikan itu sendiri salah satu cirinya itu kalau di setiap satuan pendidikan ini pembelajaran yang berpihak ke murid ya atau pembelajaran yang berdiferensiasi ya itu yang mana tentunya dasar eh, pengelolaannya, dasar untuk mengoptimalkannya ini diambil dari salah satu indikator raport pendidikan, tentunya begitu ya. Jadi pernah kami sampaikan juga berulang-ulang dari raport pendidikan yang ada di setiap satuan pendidikan ini dalam tahap perencanaan itu apa itu ada identifikasi, refleksi dan benahi ya seperti itu ya. Nah, ini pun demikian dengan apa transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya. Untuk siapa kegiatan ini tadi dibahas di awal, siapa yang boleh masuk yaitu tadi guru dan kepala sekolah ya. Guru dan kepala sekolah yang ASN ya, artinya yang PNS atau P3K juga ini guru dan kepala sekolah yang belum ASN ya, yang belum ASN. Yang belum ASN juga dianjurkan masuk begitu ya, dianjurkan mengikuti karena kegiatan ini sangat positif sekali ya. Kita tahu bahwa apa ada kesepakatan keputusan bersama ya antara Kemendikbudristek dengan BKN yang terbaru kemarin-kemarin itu tentang itu tadi integrasi PMM dan e-kinerja ya, e-kinerja BKN ya. Nah, itu apa untuk transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya. Tentunya jabaran dari petunjuk teknisnya itu ini diberitahu oleh Bu Wini saya kemarin ya. Dirjen GTK ya Bu Wini ya nomor 7606 ya terkait daripada apa petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan KS itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan di sini selain daripada tadi apresiasi sekali kepada KKG ini hendaknya ini teman-teman ini semuanya bisa mengikuti dengan baik agenda kegiatan Zoom ini ya
banyak sekali manfaat yang didapat daripada kegiatan ini kalau kita telaah, kita dalami berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini melalui integrasi PMM dan kinerja itu sendiri ini eh, dampaknya nyata sekali Bapak Ibu ya. Penilaian langsung ini yang cespleng yang langsung ngedampak ke mutu pembelajaran ini eh, dari observasi kelas yang dilakukan ini oleh kepala sekolah ya, oleh guru ini akan lebih terasa ya. Lalu saya amati di sini sangat detail sekali, spesifik sekali, artinya relevan Bapak Ibu ya, relevan karena apa? Praktek kinerja yang para guru ini dirancang ini itu tadi mengacu ke indikator rapat pendidikan. Eh, lemahnya yang mana, apa yang akan Bapak Ibu rancang di situ. Ya, artinya di sini hal-hal yang berkaitan dengan kinerja Bapak Ibu ini sesuai dengan kebutuhan daripada perbaikan itu pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, tentunya dengan kegiatan ini nanti dipandu oleh tim narasumber eh, akan mengurai secara teknis ya tahapan-tahapan tata cara pengisiannya mungkin ya, memandunya kaitan dengan rencana hasil kerjanya seperti apa dituangkan. Nah, lain daripada itu kami sepakat sekali ini KKG punya agenda seperti ini. Setelah ini kami akan dorong, akan kawal terus tindak lanjutnya, kebutuhannya setelah ini apa, karena tak ada apa, tak lain dan tak bukan bicara soal peningkatan kompetensi guru itu sendiri itu tentunya harus berdasar pada apa yang dibutuhkan guru, masih berdasar pada apa yang menjadi keluhan guru selama ini. Mudah-mudahan KKG setelah ini bisa terus mengakomodir eh, lalu tidak hanya selesai mengakomodir, bisa memfasilitasi juga ini segala hal yang menjadi kebutuhan guru ya, sehingga peningkatan daripada mutu pembelajaran itu sendiri bisa lebih cepat terwujud ya. Ya, dan yang terakhir ini eh, kami berharap sekali ini sasaran kinerja yang sudah ditentukan, yang sudah disusun oleh Bapak Ibu guru di sini ini, yang artinya ini lebih apa, lebih kontekstual ya, eh, sesuai kebutuhan Bapak Ibu gurunya, sesuai kebutuhan pengembangan sekolahnya, lalu harapan kami ini pengembangan karir guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran ke murid ini benar-benar bisa muncul dan berkembang setelah ini. Bu Winnie sebagai Ketua KKG yang baru, saya ucapkan selamat. Eh, terus ya dibantu oleh teman-teman yang lainnya yang bager. Bu Winnie ke teman-teman semuanya, semuanya diberdayakan, diikut sertakan ya. Eh, tidak ada yang lebih ideal untuk mencapai hasil yang bagus selain daripada bersama-sama. Itu saja mungkin Pak Kabit, mohon izin. Mangga silakan ditambahkan, disempurnakan Pak Kabit. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Fajar, Ya. sambutannya sudah menyampaikan. Mungkin selanjutnya langsung ke Pak Kabit ya, Pak Kabit. Sehat Pak Kabit, Pak Edi, apakah sudah hadir? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Aduh, Bapak, aman ya. Ya, Mangga Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih, PCKSD Pak Fajar, Ketua KKG kelas, Bu Winnie, Bu Dewi Yana, terima kasih. Para narasumber, yang saya hormati, saya banggakan para guru hebat
Kota Bandung, karena pesertanya saya lihat dari berbagai jenjang. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Fajar sekilas sudah menyampaikan dari sisi konten maupun konteks bagaimana kinerja terintegrasi dengan PMM. Saya penguatannya lebih bagaimana kita menerima sesuatu kebijakan baru dalam rangka transformasi pendidikan melalui paradigma baru pembelajaran. Nah, harapan pemerintah adanya kinerja yang terintegrasi dengan PMM ini, yang menjadi kata kunci adalah terbangunnya sebuah kesadaran profesi dari seorang guru. Jadi tiasa dipaksakan Bapak Ibu, upami Bapak Ibu itu sadar kalau Bapak Ibu tidak terbangun sebuah kesadaran profesi, sulit dapat menjalankan kinerja ini dalam PMM. Kalau kita melihat Bapak Ibu dari sisi konten, nanti narasumber akan menjelaskan ada 18 poin, kemudian ada 21 tugas tambahan, ada 6 indikator kinerja yang harus diawali dari sebuah perencanaan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana penilaiannya atau evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini tadi Pak Fajar menyampaikan, kita lihat dari rapor pendidikan di satuan pendidikannya. Nah, ini penting Bapak Ibu juga menganalisa keterbacaan rapor pendidikan, ya, mulai dari A1 literasi sampai A5 sampai dengan di mutu pembelajaran. Ada 6 indikator di rapor pendidikan. Itu pun Bapak Ibu harus menguasai. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kebijakan itu adalah sebuah perubahan yang bermakna, maka harus kita sikapi sebuah sesuatu yang apa ya, yang menjadi sebuah tantangan, bukan menjadi sebuah beban. Kalau menjadi sebuah beban, kita akan capek karena banyak tuntutan. Makhluk apalagi ini kinerja terintegrasi dengan PMM. Apakah menjadi beban bagi guru? Iya. Kalau kita sikapi itu menjadi sebuah tuntutan, ya, maka kita harus mensikapinya menjadi sebuah tantangan. Bagaimana guru bisa maju, ya, bagaimana guru lalu ini kinerja dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, sehingga saya mengapresiasi kegiatan ini, dan ke depan saya minta KKG ini setiap minggu, setiap 2 minggu atau sebulan sekali melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kinerja di PMM ini, bagian daripada strategi peningkatan kompetensi guru. Ya, caranya bagaimana? Caranya mengoptimalkan dalam pemberdayaan komunitas belajar. Ya,
kita sedang menyusun panduan pengembangan KKG dan MGMP. Nanti bagaimana hubungannya KKG dengan komunitas belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mensikapi sebuah perubahan tentunya tidak cukup dengan sikap mental penerimaan. Ya, juga ada yang disebut dengan mental block barrier gitu. Jadi nanaon teh ulah suudon heula gitu. Itu naon sih meni rebet kieu gitu. Aya naon deui meni tuntutan kinerja, ya sudah mah kehadiran harus masuk pakai vice print, datang jam sekian, pulang jam sekian, beluntutan itu, beluntutan ini, ya. Ya itulah konsekuensi menjadi seorang guru hari ini. Ya. Apalagi guru ASN, baik itu PNS maupun P3K. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan lelah Bapak Ibu menjadi lillah, ya. Bapak Ibu tetap semangat, dan di samping membangun kesadaran, Bapak Ibu sikap kedua adalah ikhlas. Kalau Bapak Ibu ikhlas menerimanya, insya Allah ilmu yang diberikan Bapak Ibu kepada peserta didik, ilmu yang Bapak Ibu terus mencari dan menguatkan melalui komunitas belajar, insya Allah menjadi amalan. Nah, karena ada 3 golongan yang amalannya terus mengalir sampai dengan kita meninggal dunia adalah guru yang selalu mengamalkan ilmunya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan KKG kita berdaya, solid, profesional dan berkarakter, sehingga mampu menjadi wadah yang memberikan makna dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia. Karena bahagia itu kita akan melakukan apapun tanpa beban. Kalau melakukan pekerjaan itu adalah sebuah hobi, maka tidak menjadi beban. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi guru adalah hobi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Marilah Bapak Ibu kita buka kegiatan webinar kinerja yang terintegrasi dengan PMM dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Edi atas sambutannya. Barusan Bapak Ibu sudah mencatat ya semuanya. Waduh, itu pesan-pesan yang disampaikan Pak Kasih, Pak Kabid ya, Pak Fajar dan Pak Edi barusan menjadi penyemangat kita kembali ya. Bagaimana di dalam menyikapi kita dalam paradigma perubahan yang baru ini. Baiklah Bapak Ibu nih yang udah ditunggu-tunggu mungkin ya, bukan nggak ditunggu-tunggu. Acara inti kita hari ini nanti Bapak Ibu akan dibersamai oleh narasumber yang luar biasa, kemudian juga akan didampingi oleh Ibu moderator kita ya. Sebelumnya mungkin saya akan kenalkan dulu di sini Ibu moderator kita nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu semua itu dengan Ibu Dwi Kartini. Ibu Dwi Kartini ya, spill dulu nih CV-nya sedikit. Ibu Dwi Kartini sekarang bertugas di SDN 066 Halimun ya. Ya, selain seorang guru, Ibu Dwi juga aktif sebagai narasumber seperti itu ya. Kemudian juga Puskur ya, Kemendikbudristek juga aktif juga. Nah, kemudian waktu itu juga bertugas sebagai pengajar praktik Angkatan 4 dan fasilitator Angkatan 8. Guru penggerak Angkatan 8 ini partner saya ya. Kita bareng berjuang di PP, kemudian di fasilitator. Senang sekali saya bisa berteman dengan Bu Dwi, banyak
yang bisa saya adopsi, yang bisa menginspirasi bagi saya. Mungkin untuk selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung serahkan kepada Ibu moderator. Ya, Ibu mungkin diefektifkan saja waktunya sampai nanti kita akhir sesi hari ini mungkin ya. Enggak, Ibu Dwi, saya persilakan. Siap, Bu Dwi? Oke, baik, terima kasih Oke, banyak Ibu Dike. Deviana yang sudah memberikan Mangga. kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya Bapak Ibu guru Waalaikumsalam hebat. Ya. Selamat siang. Ya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat perasaannya hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah ya, biasa. kan kata Pak Kabit Allahu juga Akbar. yang paling utama Udah itu hujan di sini. bahagia katanya. Kalau udah bahagia apapun susahnya, tuntutannya banyak, tapi kalau udah bahagia gampang melakukannya, nggak ada yang susah karena kita bahagia. Baik Bapak Ibu, Pak Kabib, Pak Pajar, saya juga mohon menginformasikan ternyata ini saya lihat di layar Zoom ini bukan hanya diikuti oleh guru-guru hebat di Kota Bandung, Ibu Dewi, Pak Kabib, Pak Kasih, Bu Winnie, ini juga diikutin tuh kalau saya lihat tuh ada dari Brebes, ada Kuningan, Kota Bogor, Cianjur, luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru. Walaupun hari ini hari Sabtu, mungkin harinya weekend Bapak Ibu guru, tapi Bapak Ibu guru semangat, masih semangat untuk belajar. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Ya, luar biasa sekali. Baik, Bapak guru hebat. Kita akan memulai kegiatan hari ini, yaitu terkait teknis perencanaan kinerja pada PMM yang dipaparkan oleh Pak Ikhwanuddin Juhri, SPD. Nah, 10 menit tentang beliau, beliau juga sama-sama berjuang di PP dan fasilitator ya, kita sama-sama gitu. Kita ya saya tahu sekali Pak Iwan seperti apa. Saya pikir ada baiknya kita akan nanti menyimak apa yang akan dipaparkan oleh Pak Iwan. Baik, Pak Iwan, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Sebelum Pak Iwan memaparkan, adapun nanti kegiatan ini nanti akan berlangsung secara 45 menit untuk paparan, kemudian 10 menit untuk tanya jawab. Baik, Pak Iwan dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bu Dewiana, dan terima kasih untuk KKG Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kabid P3TK Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan yang terhormat Bapak Kasih P3TK SD Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pak Fajar. Yang terhormat juga bestie saya ini Bu Winnie, ya, Ketua KKG Kota Bandung, dan rekan-rekan semua pengurus KKG Kota Bandung, dan yang terhormat juga rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan juga ilmunya itu bisa disampaikan kembali kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Jadi kesannya tidak hanya kita sebagai penggugur kewajiban saja, melainkan kita punya tugas yang lain, yaitu menghantarkan ilmu yang kita terima, yang kita dapat kepada orang lain lagi gitu ya. Itulah kebermanfaatan ilmu. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan share screen. Bentar ya. Oh, ini dia. Baik, sudah muncul ya Bapak dan Ibu, ini covernya. Jadi memang saya sengaja menulis ini dalam upaya menyampaikan materi-materi ini untuk Bapak dan Ibu guru. Jadi
Ini judulnya juga menuju transformasi pendidikan. Apapun iktikat baik dari pemerintah yang bagi Bapak dan Ibu guru, sesuai dengan pesan saya kepada KKG Kota Bandung bahwa kita selaku guru-guru masa kini itu harus adaptif ya Bapak dan Ibu ya, harus selalu adaptif terhadap perubahan yang terjadi ya, apapun itu. Karena setiap kebijakan itu tidak akan stay selama beberapa waktu karena manusia itu selalu progresif, selalu inovatif, sehingga banyak hal yang diperbarui, banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan baru yang nantinya akan berujung pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Ihwanuddin Juhri SNSPD, ya satuan pendidikan saya adalah di SDN 147 Citarip Barat, Kota Bandung, di Kecamatan Bojong Loa Kaler. Mungkin rekan-rekan dari kecamatan mungkin sudah kenal dengan saya, tapi mudah-mudahan rekan-rekan yang lain yang hadir di sini pun mudah-mudahan juga sudah kenal dengan saya. Baik, ini nama sudah, pekerjaan saya guru dan saya bangga menjadi guru, alhamdulillah. Tugas kependidikan juga sama dengan Ibu MC dan Ibu moderator kita. Saya sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 4, fasilitator guru penggerak angkatan 8, narasumber PBIKM Kemendikbudristek, dan tim penilai ahli buku teks pelajaran Pusbuknas Kemendikbudristek. Jadi ini tugas baru yang merupakan enteng-enteng bangga cek orang Bandung mah ya. Jadi tugas-tugas ini merupakan tugas-tugas yang secara tidak langsung meningkatkan kompetensi juga, alhamdulillahirobbilalamin. Makanya Bapak dan Ibu dengan pikiran terbuka, dengan tangan terbuka, silakan terima perubahan apapun, lalu diadaptasi, lalu yang relevannya silakan diterapkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Oh ini nggak usah skip ya. Nah kita langsung dari penyusunan rencana kerja pada Ekin. Nanti kita kan rencana dulu nih ya. Jadi sebelumnya mohon izin saya menyampaikan tekstualnya terlebih dahulu, apa manfaat menggunakan pengelolaan kinerja di PMM. Nah ini manfaatnya, benefitnya adalah guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja yang lebih kontekstual seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar dan spesifik untuk pelaksanaan tugasnya sebagai visi transformasi pembelajaran yang ditetapkan Kemendikbudristek. Kalau kita berbicara visi, kita berbicara harapan. Transformasi itu adalah perubahan formasi ya dari yang dulu-dulu hingga yang baru-baru gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi pada visi transformasi pembelajaran ini kita memang sekarang itu ada banyak sekali challenge yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Akan tetapi saya harapkan semua yang terjadi pada hari ini menjadi resiliensi bagi Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu dibantingkan ke bawah, dipantulkan, ditekan dan sebagainya, Bapak dan Ibu mendapatkan efek bola bekel atau backland kata orang Sunda ya. Semakin dibanting semakin tinggi pantulannya ya. Yang diharapkan adalah seperti itulah ya, jiwa-jiwa yang memang benar-benar kita harus straight, harus struggle dengan keadaan dan sebagainya. Baik, saya lanjut ya materinya Bapak dan Ibu. Mengapa transformasi pengelolaan kerja dibutuhkan? Fokus terkini adalah pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah mencerminkan komitmen kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pendidikan. Yang keduanya adalah dengan adanya PMM diharapkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih baik dapat dinikmati oleh guru dan kepala sekolah. Ya, siapa yang paling sering nengok-nengok di PMM ya Bapak dan Ibu ya, itu banyak sekali hal yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru gitu ya. Contoh di beberapa bulan terakhir gitu ya, saya mengikuti aktivitas BBGP Jawa Barat ya. Itu kan ada ranking aktivitas PMM ya se-Jawa Barat yang paling tinggi adalah Kabupaten Ciamis waktu itu. Saya ingat Kota Bandung ada di posisi 5 dan posisi bontot itu adalah Kabupaten Bandung Barat ya. Namun
BBGP optimis, lalu Kabupaten Bandung Barat itu di-push supaya mereka itu aktif di PMM. Dan alhasil, karena saya ada keterkaitan juga dengan Kabupaten Bandung Barat, hasilnya saya tahu Kabupaten Bandung Barat sekarang ada di peringkat kedua. Jadi mohon Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini, silakan menjadi agen perubahan ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu sering-sering nengokin PMM, aktif di PMM, mengikuti pelatihan mandiri, toh benefit keuntungannya bisa dirasakan langsung. Bagi para pemburu sertifikat juga, PMM menyediakan sertifikat di sana banyak dan sebagainya. Ya, metode pembelajaran dan administrasi pembelajaran juga yang yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru juga ada di sana. Silakan diakses ya PMM-nya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan hari ini semakin menyadarkan bahwa ayo kita berlomba-lomba, nggak apa-apa, kita berkompetisi dengan kota kabupaten yang lain agar kota Bandung menjadi peringkat ke-1 ya rankingnya kita. Ya, yang nanti kita bersama-sama dengan kelompok kerja guru Kota Bandung, KKG Kota Bandung, kita push biar PMM ini di Kota Bandung ini semakin naik ya rankingnya. Kita lanjut lagi. Mengapa transformasi pengelolaan kerja dibutuhkan? Bapak dan Ibu, ini regulasi yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama, ini Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi landasan utama. Permen Pan-RB nomor 6 ini pun menjadi landasan ketata laksanaan SKP Bapak dan Ibu ya. Kalau Kota Bandung sudah memiliki ya Mang Bagja dan itu pun terintegrasi dengan BKN. Yang keduanya adalah Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023 ini masih hangat nih tentang jabatan fungsional. Juga bertujuan memberikan kerangka kerja yang jelas, mendukung penilaian kinerja yang lebih akurat dan merujuk pada tugas serta tanggung jawab yang spesifik. Guru yang mana, kepala sekolah yang mana yang merupakan pengguna pengelolaan kinerja ini. Kita simak baik-baik Bapak dan Ibu ya. Guru dan kepala sekolah ASN, PNS dan P3K di bawah naungan pemerintah daerah dan sudah menggunakan platform e-kinerja serta termasuk dengan jenis PTK seperti yang dicetak biru ini adalah guru yang merupakan pengguna pengelolaan kinerja. Itu yang poin yang pertama. Di antaranya ada guru mapal, guru kelas, guru BK, guru pengganti, guru TIK, guru pendamping khusus ya. Contohnya seperti guru pendamping khusus untuk DBK ya, PDBK ya, peserta didik berkebutuhan khusus, inklusif ya, yang sifatnya inklusif ini ada di GPK. Di Kota Bandung sudah banyak alhamdulillah. Playgroup teacher, kindergarten teacher dan kepala sekolah. Yang berikutnya adalah guru dan kepala sekolah non-ASN di bawah naungan pemerintah daerah tetap dianjurkan, digarisbawahi ya Bapak dan Ibu, dianjurkan untuk menggunakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ya, sempat terakhir ada pertanyaan Pak, Arida saya mah honorer kene ya, bukan ASN tapi ngalebetan ulah dan ekin. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru ASN ya, mau PNS mau P3K diwajibkan untuk mengisi ekin PMM ini. Dan guru non ASN dianjurkan ya, biar nanti peta kerjanya ya nggak ada yang rugi kan ya. Pada saat nanti Bapak dan Ibu guru honorer berubah menjadi ASN, sudah terbiasa dengan proses seperti ini. Jadi tidak ada ruginya mempelajari sistem-sistem yang diberlakukan oleh pemerintah. Kita lanjut. Apa benefit yang saya dapatkan dengan menggunakan pengelolaan kinerja? Nah, benefitnya adalah memilih satu praktik pembelajaran yang paling relevan untuk ditingkatkan. Nanti ada 8 ya Bapak dan Ibu, ada 8 klasifikasi yang harus diisi, yang harus dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu berdasarkan rapor mutu pendidikan. Nanti kita lihat ya. Yang keduanya adalah memilih kegiatan pengembangan kompetensi sesuai preferensi, sesuai tindak lanjut hasil observasi kinerja guna peningkatan kinerja. Gitu. Ya. Baik. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengakses fitur pengelolaan kinerja di dalam PMM?
Yang jelas mudah-mudahan ya ini ya semua guru Kota Bandung eh, maupun guru-guru yang dari luar Kota Bandung yang hadir pada saat ini mudah-mudahan telah memiliki ya perangkat ini. Yang belum punya mudah-mudahan segera memiliki ya menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk tampilan terbaik karena fleksibilitas yang tinggi. Kalau kita menggunakan handphone itu tidak jadi soal, tapi aksesibilitasnya itu terbatas, bukan terbatas karena tampilan juga nanti kita akan pusing dengan font dengan ukuran kecil dan kita harus harus beradaptasi kecuali matanya masih baik juga ya. Tapi kalau untuk kinerja yang lebih baik lagi, why not kita menggunakan komputer atau laptop agar tampilannya baik. Kalau tidak punya, boleh pinjam gitu ya. Dan sekarang mah sekolah-sekolah juga sudah diinventarisasi oleh pemerintah, difasilitasi ya, biar nanti bisa pinjam dulu deh sebentar untuk mengisi PMM. Yang berikutnya adalah memiliki akun Belajar ID aktif digunakan. Jadi nanti tolong yang tidak aktif mohon menghubungi admin pengelola Belajar ID-nya ya agar diaktifkan. Yang berikutnya adalah terdaftar di Dapodik. Ini keyword juga. Dapodik ini sebagai kata kunci utama ya. Ini pintu gerbang dari semua yang merupakan sumber referensi yang dipakai oleh pemerintah. Terhubung dengan jaringan internet sudah pasti. Jadi mohon agar Bapak dan Ibu memperhatikan ini karena kadang-kadang juga ya kalau di daerah lain ya sulit sekali. Ini yang saya pikirkan sampai saat ini, bagaimana ya mereka yang berada di pinggir maksudnya di jauh di sana yang infrastrukturnya belum menunjang untuk itu. Kadang saya juga ada banyak teman di daerah Garut sana kalau mau kegiatan online itu harus berburu dulu tower ya. Berburu dulu tower agar sinyalnya semakin kuat ya, itu juga berkilo-kilo dari sekolah atau rumahnya. Beruntung untuk guru-guru Kota Bandung dengan infrastruktur yang sudah layak dan baik. Lanjut. Ada berapa tahapan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar? Ada 3. Yang pertama, perencanaan kinerja. Yang kedua, pelaksanaan kinerja. Dan yang ketiga, penilaian kinerja. Periodiknya adalah 6 bulan tagihan kinerja. Dulu ya, kita kan 1 tahun ada 2 semester tuh. Jadi ya sekarang secara periodik itu ada di periode Januari sampai Juni 2024 ya. Dan di Januari ini Bapak dan Ibu ditekankan untuk mengisi rencana ya, perencanaan kinerjanya. Kita lanjut. Bagaimana mengakses pengelolaan kinerja? Saya yakin dari yang hadir di sini sudah pernah mengakses Ekin PMM ini ya, khususnya adalah guru-guru ASN misalkan, guru-guru ASN yang gercep tuh, guru-guru yang non ASN juga sudah gercep ya, buktinya di sekolah saya juga banyak bertanya ya, "Pak, iya kumaha Ekin di PMM teh," dan sebagainya gitu ya. Nah, saya yakin sudah 90% ya, mudah-mudahan 100% yang sudah membuka Ekin di PMM ini. Jadi yang belum sama sekali saya informasikan ya, bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah buka halaman https://guru.kemdikbud.go.id/1 kali. Ya, silakan diakses di situ untuk membuka Ekin PMM-nya, ya, untuk membuka PMM-nya. Dan nanti Ekinnya ada di perencanaan kinerja. Ya, kalau misalkan pengen gampang kita masuk Chrome atau Mozilla Firefox, kita langsung aja ketik PMM aja ya, nanti muncul di barisan paling pertama pintu gerbang untuk loginnya gitu ya. Lalu geser, nanti di sini nih di pengembangan diri ya, ada di pengembangan diri dan sebagainya ini akan nampak ya. Lalu geser layar ke bawah dan temukan pengembangan diri, lalu klik pengelolaan kinerja. Ya, ini tampilannya. Baik, bagaimana mengakses pengelolaan kinerja? Setelah masuk ke halaman pengelolaan kinerja, Bapak dan Ibu akan melihat alur pengelolaan kinerja seperti tampilan yang ada di sebelah kanan. Nanti deh, saya akan buka juga ya untuk share screen-nya. Yang mana yang harus dibuka? Ya ini kita
ada mulai dari perencanaan kinerja. Nah, nanti di sini ada tombol warna biru mulai. Ya. Baik. Ini tahapan pengelolaan kinerja untuk guru ini memiliki 3 tahapan penting yang dilakukan oleh guru selama kurun 6 bulan dan terjadi 2 kali dalam setahun ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh saya, ini sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607/B.B1/HK titik 03/2023 ini tahapan pengelolaan kinerja dimulai dari yang 3 tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ditanya apa dasar hukumnya atau apa regulasi yang mengatur ini ada Perdirjen GTK nomor 7607. Tahapan pengelolaan kinerja untuk guru. Nah, ini kan yang sebelah kiri ini kecil ya, sengaja saya besarkan dan saya potong dulu di perencanaan kinerja. Di situ ada praktik kinerja. Lalu ada pengembangan kompetensi, lalu ada tugas tambahan, lalu ada perilaku kerja, ya perilaku kerja itu kaitannya dengan berakhlak, ya lalu ada rangkuman, ya lalu ada rangkuman. Nanti sebelum ini saya buka ya, biar Bapak dan Ibu paham. Ya di sini ada lagi ya, di sini tadi ada 2 ya, 1 keteraturan suasana kelas, yang keduanya penerapan disiplin positif contohnya. Lalu umpan balik konstruktif dan sebagainya sampai aktivitas interaktif ya. Ini ada 8 aspek yang harus Bapak dan Ibu pilih salah satu ya. Jangan maruk ya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu jangan maruk ya. Harus semua diisi ya enggak. Pilih salah satu nanti setelah masuk ke situ. Saya akan buka lagi nanti ya, bentar ya. Oke, tahapan pengelolaan kinerja untuk guru. Guru dapat memulai menyusun perencanaan kinerja pada awal bulan di setiap semester tahun ajaran baru. Ya, ini akan saya luruskan jika saya melihat dari alurnya bahwa penyusunan perencanaan kinerja itu di setiap awal bulan pada semester baru gitu maksudnya ya. Nanti di periode Juli hingga Desember nanti ada lagi perencanaan kinerja yang baru. Kalau di Mang Bagja di Kota Bandung kan kita per 3 bulan ya laporan SKP-nya. Nah, kalau di Ekin PMM itu per 6 bulan. Yang keduanya, Bapak dan Ibu guru dapat memilih indikator yang direkomendasikan berdasarkan penilaian dari rapor pendidikan atau indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja. Ya, bagi perencanaan kinerja yang telah disusun akan diajukan kepada atasan dan akan melakukan peninjauan serta memberikan persetujuan terhadap perencanaan kinerja yang diajukan oleh guru. Nah, kata kuncinya Bapak dan Ibu nanti setiap yang akan direncanakan oleh Bapak dan Ibu guru itu nanti akan divalidasi oleh validator. Validatornya siapa? Ya, Bapak dan Ibu kepala sekolahnya masing-masing. Ya, nanti tolong ini nanti juga yang mengalami hambatan ya, dalam pemenuhan 32 poin juga nanti, ya saya nih kemungkinan nih kurang dari 32 poin, silakan dibicarakan baik-baik dengan pimpinan dari Bapak dan Ibu guru. Ya, silakan. Tahapan pengelolaan kinerja untuk guru berikutnya. Nah, ini mulai perencanaan kinerja. Ya, mudah-mudahan nampak ya. Ini agak lambat nih tampilannya. Baik, ini periode mulai perencanaan kinerja itu diisi oleh Bapak dan Ibu dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Nah, kemarin dari BBGP Jawa Barat menekankan Bapak dan Ibu guru baiknya memulai perencanaan kinerja itu hingga tanggal 20 Januari 2024. Nah, Kota Bandung mungkin saya belum tahu, cuman untuk menghindari antrian-antrian yang sangat banyak ya karena akses ini diakses oleh banyak sekali Bapak dan Ibu guru nasional ya. Jadi mohon agak-agak gercep ya Bapak dan Ibu untuk bagaimana memulai perencanaan kinerja. Nanti silahkan anjurannya yang berikutnya adalah sepakati dengan warga sekolah yang lain ya, rekan sejawat yang lain. Sepakati nanti di poin-poin
perencanaan kinerjanya apa, pengembangan kompetensi nanti yang akan diisikan apa, lalu poin-poin yang lainnya apa yang akan ditentukan, nanti silakan Bapak dan Ibu itu silakan bekerja sama ya. Karena tadi ya alasannya adalah semua yang akan Bapak dan Ibu lakukan itu berdasar atas rapor mutu pendidikan. Kalaupun nanti di rencana kinerja Bapak dan Ibu akan menambahkan poin sesuai dengan passion, sesuai dengan kapabilitas Bapak dan Ibu, nanti misalkan di rangkuman, nah saya ngajuin teh cuma 3 ya, kalau nggak salah cuma 3 tapi nah jadi genap ya tugas dan tanggung jawab pengisian teh, nah jadi 6 ya tugas dan tanggung jawab pemenuhan teh, nah jadi 6. Oh iya, Bapak dan Ibu harus cek and recheck di rapor mutu pendidikannya. Silakan nanti perhatikan mana yang masih warnanya merah atau kuning gitu ya, belum hijau. Nah, ini juga nih Bapak dan Ibu, ini di sini mudah-mudahan nampak ya Bapak dan Ibu. Ini mudah-mudahan nampak. Ini saya besarkan sedikit ya. Nah, ini ada kualitas dimensi prioritas pembelajaran manajemen kelas. Di sini dalam keteraturan suasana kelas atau penerapan disiplin positif, dimensi sini ya, dimensi ini nih, ini masih berwarna merah. Itu berarti perlu ditingkatkan Bapak dan Ibu, ya. Jadi pilih yang dimensinya masih merah, ya. Yang dimensinya masih merah. Kalau ini sudah hijau misalkan, instruksi yang adaptif. Misalkan dimensi metode pembelajarannya ini sudah hijau. Nah, ini bukan diabaikan ya Bapak dan Ibu, melainkan silakan pilih yang sangat dibutuhkan dulu untuk ditingkatkan. Di bawahnya ini kan ada tuh yang merah-merah itu terintegrasi dengan RMP sekolah Bapak dan Ibu ya. Baik, saya perkecil lagi. Baik. Kita lanjut lagi, tadi sampai di sini. Oke. Nah, alur pengelolaan kinerjanya ini terhitung mulai Januari, dimulai dari perencanaan guru dan persetujuan atasan. Februari, persiapan observasi kelas. Ya, observasinya yang mana, Pak? Boleh nggak, Pak, nanti kalau saya minta formatnya? Ya, silakan nanti saya akan kirim di grup yang sudah dibentuk, saya akan kirim salah satu contoh ya, format observasinya. Nanti tagih ya di grup Pak Ikhwan minta format observasi pada kurikulum Merdeka dong, ya nanti saya kirim ke situ ya. Untuk bulan Maret, ini periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. April sampai Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Juni, refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, kemarin juga sempat ada yang bertanya, Pak Iwan, Ari, keuntungannya buat kami sebagai ASN apa? Oh iya, ASN ada 2 ya, Bapak dan Ibu. Ada ASN yang berjenis PNS, ada ASN yang berjenis P3K. Yang PNS itu ada nilai, ada kaitannya dengan PAK atau angka kredit ya. Atau angka kredit ya. Kalau Bapak dan Ibu PNS mungkin sudah terbiasa ya dengan hal seperti itu. Nah, yang untuk P3K apa tuh? Nah, untuk P3K itu akan disandingkan dengan grading-nya ya. Grading itu dengan penilaian dari pemerintah atas kinerja dari P3K ini. Ya, karena nasib P3K itu mungkin sekarang masih berbeda dengan PNS. Saya tidak mau sok tahu ya Bapak dan Ibu, cuman secara regulasi kita masih agak berbeda. Karena kami masih terkena regulasi 5 tahunan ya, walaupun Ibu Nuni menyampaikan pada ini terakhir bahwa ajuan terakhir kepada pemerintah bahwa P3K itu nanti akan long last. Kalau sudah lulus nanti ya udah lulus sampai pensiun gitu. Tidak ada pengajuan ulang sebagai P3K per 5 tahun itu ya. Jadi untuk sementara kita untuk Bapak dan Ibu guru yang P3K silakan untuk seragam ya. Tingkatkan kompetensinya, lalu tingkatkan kualitas kinerjanya dan sebagainya. Itu karena memang
kita masih terkenal dengan regulasi yang masih terus progresif ya, berubah dan sebagainya. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu, waktunya sudah semakin mendekati titik akhir. Baik, ini perencanaan kinerja memiliki 5 tahap yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Mulai dari penyusunan praktik kinerja atau praktik pembelajaran hingga melakukan pengecekan di rangkuman dari penyusunan yang telah dibuat. Ya, Bapak dan Ibu, di Ekin PMM ini hati-hati ya, jangan main klik ya, jangan main ajukan sebelum Bapak dan Ibu sepakat dengan diri sendiri. Apakah ini sudah tepat? Sepakat dengan rekan sejawat. Apakah ini kita sudah di bagian-bagian yang lain ya, terkecuali bukti dukungnya ya, karena pasti berbeda bukti dukungnya. Ya, apakah sudah sama? Itu terlebih dahulu simpan dulu sebagai draft ya. Baru nanti setelah sepakat, baru diajukan kepada atasan. Ya, ini 5 ini adalah diantaranya praktik kinerja atau praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi ya. Ini yang ada poinnya tuh ada di pengembangan kompetensi, tugas tambahan, lalu perilaku kerja ya, dan rangkuman. Lanjut lagi. Praktik kinerja ya atau praktik pembelajaran merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung oleh guru. Dalam praktik kinerja atau praktik pembelajaran terdapat sub-indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Jadi nanti silakan scrolling ya Bapak dan Ibu ya. Sub-indikator ini nanti mencakup berbagai aspek yang akan di-observe ya selama proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Guru hanya dapat memilih satu sub-indikator, guru dapat memilih sub-indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan atau memilih sub-indikator yang lainnya. Ya, saya menyampaikan ini agar Bapak dan Ibu paham ya maksud dan tujuannya, tidak asal masuk ke Ekin PMM lalu klik selesai dan menyesal pada akhirnya. Ini semuanya penuh perhitungan, akan tetapi Ekin PMM ini menampung ternyata aktivitas saya gabung misalkan dengan PGRI Kota, ini bermanfaat karena organisasi profesi yang ada tagihannya. Saya gabung dengan Ikatan Guru Indonesia wilayah Jawa Barat, misalkan contohnya, ini juga sangat bermanfaat karena begitu ditanya aktivitas tugas tambahannya sebagai ini ada levelnya Bapak dan Ibu, ada level kota kabupaten, ada level provinsi, dan ada level nasional. Itu semakin beda poinnya, ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut lagi. Di sini saya menuliskan dengan tinta merah, mengetik dengan warna merah. Guru yang tidak memperoleh atau tidak memiliki rapor pendidikan masih dapat memilih sub-indikator lain sebagai fokus peningkatan kinerja. Ini isyarat yang diberikan oleh pemerintah melalui info di PMM ya. Jadi ini. Baik. Klik ya. Masuk ke sini ke PMM, nanti di sini nih Bapak dan Ibu, nah saya gedein, set, nah ya saya gedein. Nah di sini ada pengelolaan kinerja ini nih ya, yang sudah tidak asing lagi insya Allah di mata Bapak dan Ibu. Ya, pada menu beranda di platform mereka mengajar melalui desktop atau perangkat laptop. Setelah itu, ya, bagi Bapak dan Ibu yang mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM pada ponsel Android, ya, Bapak dan Ibu akan menerima notif berupa rekomendasi untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui komputer atau laptop guna mendapatkan tampilan sistem yang lebih optimal seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, lalu setelah itu klik tetap di sini jika Bapak dan Ibu masih ingin mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi. Udah, klik aja tetap di sini, lalu nanti akan muncul pop-up seperti ini. Mulai perencanaan kinerja, bukan pop-up ya. Tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu dapat klik mulai pada pojok kanan atas di halaman pengelolaan kinerja untuk memulai penyusunan perencanaan kinerja. Ya. Nah, bagi yang baru membuka Ekin PMM, ini ada cek data diri. Ya, cek data diri. Nah, ini yang saya tampilkan adalah untuk P3K misalkan. Ya, ini karena saya P3K, Bapak dan Ibu, ini ada yang harus dirubah, yaitu jenjang jabatan. Nanti pada saat diklik, nanti di situ ada ahli pertama, ada ahli-ahli yang lainnya ya, ahli madya, muda, dan sebagainya ya.
Kalau PNS itu berbeda, ya. Nah ini, kalau PNS itu berbeda, nanti silakan isikan pangkat golongan ruang, lalu jenjang jabatannya apa, ya. Itu yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Sebagai catatan, perlu diketahui apabila nama, satuan pendidikan dan NIP terdapat pembaruan atau ketidaksesuaian, maka Bapak dan Ibu bisa menghubungi operator sekolah untuk memperbarui data melalui Dapodik. Pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja tidak akan mengubah data di Dapodik ya Bapak dan Ibu, karena kata saya juga tadi Dapodik itu sumber informasinya di sana diambil. Ya. Ini dikarenakan pembaruan ini hanya untuk kebutuhan pengelolaan kinerja saja. Pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja hanya bisa dilakukan 1 kali. Pastikan Bapak dan Ibu memilih jenjang jabatan yang sesuai, karena akan memengaruhi perencanaan kinerja. Untuk guru dengan status kepegawaian ASN dapat melakukan pembaruan data diri. Ya. Oke. Berupa pangkat, golongan, ruang, dan jenjang jabatan. Untuk guru dengan status kepegawaian P3K hanya dapat melakukan pembaruan data diri berupa jenjang jabatan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Oke. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat memulai untuk menyusun perencanaan kinerja dimulai dari praktik kerja, praktik pembelajaran, sampai dengan rangkuman. Ini ke bawahnya tidak akan saya tampilkan, melainkan saya akan menampilkan ekin PMM milik saya, supaya Bapak dan Ibu nanti bisa tahu juga yang belum tahu ya. Tapi kalau yang sudah tahu, silakan nanti untuk menyesuaikan diri saja. Ya, saya akan apa namanya? Oke, sebentar ya. Share screen. Nah ini. Oke. Baik. Bapak dan Ibu sudah berubah tampilannya belum? Sudah, ya? Kang. Sudah. Oke. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini nih, kita masuk ke https://2-guru.kemdikbud ya, .co.id ya, Bapak dan Ibu silakan menuju ke sana, baik itu di Chrome maupun di Mozilla ya, silakan klik itu atau silakan browse atau search PMM langsung diarahkan ke sini. Ya. Di sini ada tampilan menu awal pengembangan diri. Nah, ini nih. Pengembangan diri. Di pengembangan diri ini ada banyak ya, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah ya. Nah, seleksi kepala sekolah ini ada di sini, tapi lebih lanjutnya lagi secara regulasi diatur oleh platform yang lain. Ada refleksi kompetensi, ada LMS, ya, ada pengelolaan kinerja, dan sebagainya ke bawah. Silakan dilihat-lihat saja Bapak dan Ibu ya. Tingkatkan juga literasinya Bapak dan Ibu ya, agar tidak kecolongan informasi. Ya, biasanya suka salah informasi itu karena malas baca dan sebagainya ya. Nah, silakan diklik pengelolaan kinerja, masuk ke sini. Mana itu? Nah, masuk ke sini. Ini isi perencanaan kinerja. Bapak dan Ibu dapat memulai perencanaan kinerja. Lanjut ya, ketik di sini ya. Klik di sini, lanjut rencanakan kinerja. Lalu di sini pilih salah satu karena saya memilih penerapan disiplin positif ya. Karena di sini masih merah ya. Walaupun yang saya tahu persentasenya juga nggak jelek-jelek amat saya lihat di RMP. Kuncinya di mana, Bapak dan Ibu? Silahkan Bapak dan Ibu untuk cek rapor mutu pendidikan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ya, untuk melihat aspek mana yang perlu dikembangkan misalkan. Di sini ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif ini masih berwarna lain ya, tidak hijau. Jadi saya akan memilih penerapan disiplin positif misalkan di program yang akan saya kembangkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ini, bisa melihat rapor pendidikan rapor mutu pendidikan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Ini versi terakhir yang diupload ya berdasarkan kegiatan atau aktivitas ANBK tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Silakan diakses di sini nanti lihat. Ya, sudah tahu kok ya Bapak dan Ibu ya.
Silakan, saya memilih penerapan disiplin positif, lalu kita ke sudut bawah, ke kanan bawah, itu ada tombol ke pengembangan kompetensi. Oke, di pengembangan kompetensi, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk Bapak dan Ibu. Dasarnya dari mana? Perdirjen GTK nomor 7607-B-B1-HK-03-03-2023. Dihafalkan Bapak dan Ibu bisi aya nu narosnya. Itu naon dasarna pengembangan kompetensi ente main ngeusi-ngeusi wae. Aya Kang, Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Bisi harus menjelaskan ya. Bapak dan Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Cenah ya kata Ekin PMM ini. Tapi ini sahih Bapak dan Ibu. Ini benar. 32 poin itu minimum. Ya. Minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kalau nanti seandainya Bapak dan Ibu poinnya berada di bawah 32 poin, nanti tolong Bapak dan Ibu silahkan berkonsultasi dengan atasan, bicarakan apa yang harus dilakukan. Kalau bisa dirubah RHK-nya, rubah RHK-nya. Ya. Baik, jika kurang, nah ini nih. Mohon didiskusikan dengan atasan. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Poin yang pertama, misal dari rencana hasil kerja, ya, yang pertama ini ada opsi, nih, yang muncul pertama banget nih, yang saya mah ini, ya, karena mungkin di Ekin PMM Bapak dan Ibu juga sama. Ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak yang 6 bulan itu dan pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini yang saya tahu adalah poin paling besar yang diberikan oleh pemerintah untuk Bapak dan Ibu guru penggerak atau para peserta pelatihan manajerial kepala sekolah. Poinnya adalah 128 poin. Target kuantitasnya 1 kegiatan. Target waktunya per semester. Bukti dukungnya sertifikat guru penggerak atau sertifikat hasil pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini masih ribut Bapak dan Ibu. Kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah. Kan ini RHK 2024. Kumaha anu untuk angkatan dari angkatan 1 sampai 8 guru penggeraknya. Kasihan atuh yang 2021 tidak terpakai. Ih, Bu, jangankan 2021. Yang angkatan 8 lulus notabene Desember itu juga gigit jari. Enggak. Sabar dulu Bapak dan Ibu. Ini masih digodok ya. Informasi untuk sertifikat guru penggerak ini masih digodok. Bedui bentar lagi ya. Nih, rencana hasil 5 menit kerja lagi, berikutnya. Pak. Oke, siap, thank you. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan sebagai kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Itu 4 poin. Silakan isi dengan hal-hal yang relevan, Bapak dan Ibu ya. Silakan isi dengan hal-hal yang relevan menurut Bapak dan Ibu. Setelah selesai, ya, ini ya, udah, oke. Target kuantitas untuk RHK yang terakhir ini 1 kegiatan aja udah cukup. Karena kalau saya jumlahkan Bapak dan Ibu ya, poin yang saya terapkan di sini adalah 176 poin. Dari 32 poin yang dibutuhkan, saya sudah memenuhi memenuhi angkanya gitu ya, 176 poinnya gitu. Ya. Setelah selesai, lalu ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini silahkan pilih juga yang paling relevan dengan Bapak dan Ibu. Misal, kalau guru SD itu akan identik dengan semua jenjang, ya. Kalau yang lainnya biasanya hanya untuk SMK, hanya untuk SMP, ya. Silahkan pilih yang relevan dengan tugas kita sebagai guru SD. Yang guru SMP, SMA, SMK mah ada yang khusus juga ya pilihannya. Tapi yang guru SD ini rata-rata di semua jenjang, ya. Jadi meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler.
Bukti dukungnya apa? Ada laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Ada lagi yang bertanya kepada saya, Pak Ikhwan, ini apa yang harus dilampirkan terkait aktivitas observasi rekan sejawat? Mana teh? Ada ya? Kalau nggak salah ini ada nih. Di sini kita lihat deh. Sebelum saya rubah lagi. Ya, pokoknya itu aja ya. Nanti silahkan ada yang kaitannya dengan observasi, silahkan itu nanti Bapak dan Ibu untuk melampirkan laporan hasil observasi atau hasil pengamatan kelasnya dari rekan sejawat. Setelah selesai, dari situ kita ke perilaku kerja. Ya, ke perilaku kerja. Tik. Di indikator dan perwujudan perilaku. Ya, untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Bapak dan Ibu ingin prioritaskan. Misal, berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Bapak dan Ibu fokuskan di tahun ini? Saya ingin fokus pada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka itu salah satu pendekatan yang paling utama adalah pendekatan diferensiasi. Kalau pendekatan diferensiasi itu tentunya kita membidik kebutuhan belajar peserta didik. Ya, Pak apapun Iwan, ya. mohon maaf 3 menit lagi. Oke, gas. Ya. Setelah itu endebla karena kita ini berakhlak ya. Sampai kolaboratif silakan pilih yang relevan dengan Bapak dan Ibu guru. Ya. Nah, kenapa saya anjurkan Bapak dan Ibu guru mengisi bersama-sama dengan rekan sejawat di sekolah agar terjalin proses kolaborasi, agar terjalin proses komunikasi dengan rekan sejawat. Apakah ini sudah relevan dengan saya? Silakan saling bertanya. Tentukan jadwalnya kapan. Lalu isi ya semua sampai ke rangkuman sebelum diajukan kepada atasan kita. Kita menuju ke rangkuman. Ya, ini rangkumannya. Ternyata oke. Ya, ini rangkumannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Nah, ya. Muncul di poin ke-7 terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional KOSP. Sementara saya tidak merasa mengklik itu. Oh, saya menyadari stuck ya. Ya, saya menyadari bahwa ternyata di rapor mutu pendidikan itu di bagian tertentu masih berwarna pink atau merah atau entah ya gitu ya. Walaupun jumlah presentasinya tidak buruk ya, menengah gitu ya. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Oh, ternyata di situ yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu guru hebat ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terwakili. Adapun pertanyaannya silakan. Kita punya waktu 10 menit Bapak dan Ibu guru untuk bertanya. Baik, Pak Ya, Ikhwan, mungkin terima itu kasih ya. banyak. Paparannya sangat luar biasa dan juga sangat jelas ya Bapak Ibu. Wah, ini sebetulnya masih ingin panjang lebar, tapi waktunya juga terbatas. Baik, sebelum ke pertanyaan, coba saya simpulkan dulu ya. Jadi ada apa? Jadi kinerja di PMN itu sebenarnya sudah ada dasar hukumnya, yaitu Perdirjen GTK nomor 7607 BBI H03/2023. Nah, di kinerja itu ada apa aja? Ada perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan kinerja, kemudian nilai kinerja. Terus bagaimana mengaksesnya? Tentu saja Bapak Ibu harus masuk ke PMM. Di situ ada pengelolaan kinerja. Kemudian masuk ke perencanaan, di situ ada poin-poin indikator yang harus Ibu klik atau mana nih yang akan Ibu rencanakan untuk kinerja 6 bulan ke depan gitu. Baru setelah itu juga Ibu Bapak harus mengklik tugas tambahan di situ apa nih yang cocok dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah ada tugas tambahan di sekolahnya,
Silakan kalau itu memang sesuai, tinggal diklik saja. Kemudian masuk ke perilaku kerja. Di situ ada poin-poin yang menggambarkan perilaku apa yang ingin Bapak Ibu tingkatkan. Misalnya ingin lebih ramah lagi kepada peserta didik, kepada rekan kerja, itu ada poin-poinnya Bapak Ibu ya. Kemudian masuk ke poin rangkuman. Nanti di situ mana saja nih Bapak Ibu yang sudah diklik mana aja nih, poin mana aja, di situ sudah ada rangkumannya. Nanti kalau misalnya, aku nggak pede nih, misalnya 6 bulan ke depan harus jadi narasumber, boleh diganti indikatornya gitu ya. Kemudian setelah rangkuman baru diajukan. Setelah diajukan, Bapak Ibu coba menghubungi kepala sekolah untuk di ACC dan meminta apa tanggapan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Baru setelah itu kepala sekolah meng-ACC dan Bapak Ibu melaksanakan kinerja yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang setelah disimpulkan semoga ada tanggapan. Di sini sudah ada yang bertanya. Pak Zuhriansah dan Bu Dini. Silahkan Pak Juriansah. Di mute, Pak. Masih di mute, Pak Zuhriansah. Oke. Oh, sudah Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama saya ucapkan selamat kepada KKG Kota Bandung yang telah berhasil melaksanakan program yang pertama webinar. Sangat bermanfaat sekali buat kami sebagai guru di Kota Bandung. Ada dua hal Bu yang akan saya tanyakan. Yang pertama, saya kan di sekolah sebagai ketua KKG nih Bu, KKG sekolah. Kira-kira tips apa nih yang harus saya lakukan? Nanti kan insya Allah kita akan merencanakan pengisian RRK bareng-bareng sama guru yang lain. Kira-kira yang harus saya persiapkan apa gitu Bu, supaya nanti proses pelaksanaan pengisian RHK bareng-bareng itu berjalan dengan lancar gitu Bu. Itu yang pertama, minta tipsnya sih. Yang kedua Bu, tadi kan contoh yang Pak Iwan itu targetnya 178 poin untuk semester pertama. Nah, kalau misalkan di perjalanan tidak mencapai poin tersebut, namun kan misalkan lebih dari 32, apa yang akan terjadi gitu Bu? Apakah akan mendapatkan apa atau gimana? Tapi misalkan tercapainya 100, tapi kan itu masih di atas minimal 32 poin. Nah, apakah yang akan didapat apabila kita tidak mencapai target 178 poin tetapi telah melebihi batas minimal poin? Mungkin itu aja Ibu. Oke, Dari saya. baik. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Pak Juhriansah. Yang lainnya tunggu ya Bapak Ibu ya. Langsung dijawab saja. Silakan Pak Ikhwan. Pertanyaannya satu, sebagai ketua KKG sekolah nih untuk menyusun RHK ini apa aja nih yang harus disiapkan gitu kan. Kemudian bagaimana kalau perencanaan itu tidak mencapai target? Silakan Pak Ikhwan. Baik, hatur nuhun ya Ibu moderator. Ini Kang Juhriansah ini rekan saya di Kecamatan Bojongloa Kaler ya, di SDN 099 Babakan Tarogong. Jadi kalau untuk pengisian ini KKG tips-tipsnya ya silakan komunikasi dengan baik ya Pak. Pak Juhriansah ya. Saya percaya Pak Juhriansah bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lainnya ya. Ini SD Babakan Tarogong ini merupakan SD yang lumayan banyak juga ya GTK-nya ya, lumayan banyak ya. Jadi membutuhkan koordinasi yang ekstra ya untuk dapat mengisi bersama-sama. Yang berikutnya adalah tadi Pak, persyaratannya silakan siapkan laptop dan sebagainya ya untuk itu, untuk kegiatan KKG-nya. Cuman yang paling penting itu koordinasi Bapak ya. Itu mungkin insya Allah ya, karena ini kebutuhan bersama ya, saya percaya bahwa begitu karena ini kebutuhan bersama dan menuntut segera ya insya Allah ya Bapak dan Ibu guru yang lainnya juga begitu dikoordinasikan oleh Bapak sebagai ketua KKG di sekolah ya mungkin pasti akan terrealisasi gitu ya. Yang berikutnya adalah poin 32.
Poin Poin 2, tiga, apa ya, yang kurang kalau misalnya tidak terlaksana apa yang sudah direncanakan? baik. Pak Iwan Eh, bisa lebih singkat ya. Ya, poin 32 ini adalah batas minimal. Batas minimal 32 poin. Justru yang paling masalah bukan pada saat masih poinnya di atas. Ya, yang masalah adalah di bawah 32 poin. Ya, artinya kalau misalkan saya hanya tercapai 125, itu no big deal. Karena poin saya sudah di atas 32. Ya. Misalkan Pak Juhriansa nih, guru penggerak angkatan sekian gitu ya. Karena sertifikatnya misalkan insya Allah bisa dipakai untuk pemenuhan rencana hasil kerjanya. Ya insya Allah 128 dengan satu itu juga sudah cukup. Ya. Jadi Oke, nanti baik. kalau dari 176, kalau misalkan saya targetnya 176 dapatnya 125, enggak, no big deal. Jadi yang Oke. paling penting adalah 32 poin itu. Oke, clear Pak Juriansa. Baik, sekarang beralih ke Bu Dini. Silahkan Bu Dini, cuman mohon maaf satu pertanyaan saja. Silakan Bu, masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu Pak, terima kasih sebelumnya sudah memfasilitasi untuk pengisian e-kinerja ini. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah antusias untuk mengisi nih ya, udah sampai mengajukan, ternyata memang ada yang harus dirubah karena misalkan harus disamakan gitu, atau misalnya memang harus ada yang diperbaiki, tapi untuk pengisian memang kita sudah memilih sesuai dengan rapot pendidikan. Nah itu apakah akan berakibat fatal ke depannya atau bagaimana? Dan satu lagi, sertifikat yang digunakan untuk bukti dukung seperti webinar, apakah ada syarat tertentu? Takutnya misalnya kalau webinar-webinar online itu misalnya tidak boleh gitu, harus yang misalnya tatap muka. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Bu warahmatullahi Dini. wabarakatuh. Silakan. Silakan Pak Iwan, ini apa terkait sertifikat, apakah yang online, offline itu berlaku atau tidak? Kemudian kalau misalnya ternyata setelah direncanakan tapi ingin berubah, begitu ya Bu Dini? Silakan. Oke, saran saya pada saat Ibu dan Bapak guru menentukan RHK dan sebagainya, itu simpan draft dulu, jangan dulu ajukan. Tadi sudah saya sampaikan ya, simpan sebagai draft dulu. Barangkali nanti ada perubahan, ya karena Bapak dan Ibu guru nanti akan berkolaborasi dalam pengisiannya, ya. Terus akan saling bertukar pikiran, berdiskusi dan sebagainya. Jadi simpan dulu sebagai draft ya, nanti di bagian-bagian itu nanti simpan sebagai draft. Jangan dulu diajukan di akhir. Yang berikutnya, sertifikat. Ini pertanyaan klasik, Bu Dwi ya. Pertanyaan klasik. Sertifikat mana sih yang bisa dipakai? Ya, ini ada beberapa poin yang wajib saya sampaikan. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu guru nih jawaban ini nih. Yang pertama, pelatihan yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar. 1. Apapun itu yang keluar dari PMM itu bisa dipakai ya sebagai bukti dukung hasil kinerja Bapak dan Ibu. Yang kedua, pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kedua, ya, baik Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kota Kabupaten dengan 2 syarat. Yang pertama adalah kesesuaian. Relevan nggak ya dengan pembelajaran? Relevan nggak dengan aktivitas pada satuan pendidikan kita? Yang kedua, adanya jumlah jam dalam sertifikat. Ini tergantung perencanaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu dalam perencanaan memilih sertifikat yang tidak ada JP-nya, itu tidak jadi soal pada saat sertifikat tidak ber-JP diajukan. Tapi umumnya sertifikat itu ber-JP. Upayakan cari yang ber-JP. Kita jangan cari minus. Kita cari surplus. Cari sertifikat yang ber-JP. Berikutnya, Baik, terima kasih. Belum, Bu. Oh, Ada belum. banyak, Bu. Ya. Waktunya kita keburu-buru waktu, Pak Iwan. Mohon maaf. Silakan. Bentar. Singkat Takutnya saja. salah. Ya. Okay. Yang berikutnya adalah pelatihan yang diadakan oleh organisasi profesi yang terdaftar di Kemenkumham. Kumham ya, Kemenkumham. Seperti PGRI atau IGI dan sebagainya ya. Berikutnya adalah pelatihan yang diadakan oleh kelompok kerja guru kalau untuk tingkatan SD, MGMP, SMP dan sebagainya.
Ya, jadi yang diadakan. Nah, ini hari ini nih pelatihan ini nih sertifikatnya bermanfaat untuk Ekin PMM Bapak dan Ibu. Makanya ikutin tuh. Setiap bulan kita nanti ada setiap Jumat ya Bu ini. Ini baik mau kota ataupun kecamatan. Ya, baik kota ataupun kecamatan. Catat Bapak dan Ibu. Ya, pelatihan yang diadakan oleh KKG tingkat kota atau kecamatan. Silakan keluarkan. Berikutnya, pelatihan yang diadakan oleh sekolah dengan narasumber pengawas, narasumber praktik baik IKM, kepala sekolah, guru penggerak, dan sebagainya. Silakan diadakan, itu karena secara hierarkial turun langsung dari Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, dan sebagainya hingga ke tingkat satuan pendidikan. Itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa melegakan Bapak dan Ibu ya. Tolong yang kirim-kirim ke 5 grup itu diminimalisasi. Ya, cari yang relevan dengan Dinas Pendidikan, dengan Kemendikbudristek. Tolong ya, biar nggak balak gitu Terima ya. kasih banyak Pak Ikhwan, luar biasa sekali jawabannya. Gitu ya Bu Dini, jadi Bapak Ibu jangan tergesa-gesa mengajukan, tapi cek and recheck dulu apakah saya akan sesuai target dengan perencanaan itu, dan diskusikan dengan kepala sekolah. Itu pada intinya. Tadi yang tentang berlakunya sertifikat tadi sudah sangat gamblang dijelaskan, karena kita ini masih ada 2 penanya lagi. Silakan Bu Gisela, 1 pertanyaan dan singkat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, ketika akan melaksanakan perencanaan e-kinerja kan harus validasi data diri dulu ya. Sedangkan yang saya itu masih bermasalah data dirinya, di situ masih tercantum CPNS, padahal saya sudah PNS. Nah, apakah bisa langsung dilanjutkan saja atau harus diperbaiki dulu gitu? Mohon arahannya. Oke, terima kasih banyak Bu Gisela. Ini gimana Pak Ikhwan nih? Kalau misalnya tidak valid datanya. Oke, ini klasik juga Bu. Silakan berhubungan kasih dengan operator sekolah. Selesai. Dia yang Terima menentukan kasih di Dapodik. Pak Ikhwan Juri. Bu Gisela sangat ini ya. Silakan temui operatornya. Sekarang terima Ada di Dapodik kasih. datanya, Ini terintegrasi. penanya berikutnya Bu Tia. Ini teman saya. Silakan Bu Tia. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Bu. Langsung saja ya terkait dengan tadi tugas tambahan. Apakah tugas tambahan itu diberikan minimalnya harus berapa atau memang seperti misalkan saya sendiri di sekolah itu ada beberapa tugas tambahan. Misalkan dari pembina UKS juga atau dengan ekskul tari juga. Lalu saya juga kan kebetulan di Kota Bandung saya join dengan tim Summit juga sebagai bendahara. Nah, apakah mengenai tugas tambahan itu harus 1 atau ada minimalnya atau ada maksimalnya atau seperti apa? Terima kasih Bu Dwi. Oke, terima kasih Bu Tia. Pak Ikhwan, jadi gimana nih? Kalau tugas tambahannya banyak, gimana? Apa harus 1 saja atau lebih? Silakan. Baik, tugas tambahan ini, udah ada suaranya nggak sih? Oh ya, tugas Ada, tambahan Pak. ini, ya, tugas tambahan ini bersifat opsional Bapak dan Ibu, tidak berlaku untuk semua guru. Yang pertama, bagi guru yang memilih untuk melaksanakan tugas tambahan, atasan akan mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor penilaian kinerja Bapak dan Ibu. Sementara nanti bagi Bapak dan Ibu guru yang melaksanakan tugas tambahan, kinerjanya akan dinilai berdasarkan faktor lain di luar tugas tambahan. Sekalipun kita menjalankan berbagai tugas, silakan masukkan. Ya, silakan masukkan Bapak dan Ibu. Ini passion Bapak dan Ibu. Semakin banyak tugas Bapak dan Ibu, semakin bisa menjadi penjamin kredit Bapak dan Ibu. Jadi ini daya tampungnya ini banyak nih Ekin PMM ini. Aktivitas Bapak dan Ibu di dunia pendidikan ini terangkum di situ semua. Ya. Tugas tambahannya ada banyak, why not gitu ya. Ya, saya juga masukin kok Bu ya, sebagai di organisasi profesi tingkat kota, organisasi profesi tingkat provinsi dan sebagainya. Dimasukin aja Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Ikhwan. Bu Tias, sepertinya jawabannya jelas. Silahkan dimasukkan Bapak Ibu. Kalau misalnya double-double tugas tambahannya,
Ini mungkin akan menambah penilaian dari kepala sekolah, apakah nilainya akan sangat baik, baik, cukup, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini. Hanya saja kita harus terpisahkan oleh waktu. Mohon maaf, kita molor 10 menit. Sebelum kita tutup, saya serahkan dulu ke Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Ya, mangga. Terima kasih Bu Dwi K dan Pak Ihwan ya. Tadi yang penanyanya juga sama ya, setipe Pak Juhri. Oke, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu guru ya. Walaupun tadi mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, yang belum ditanyakan bahkan ya. Kemudian di kolom chat juga barusan saya sudah membaca beberapa pertanyaan. Mungkin nanti bisa kita bahas di grup mungkin ya, Bapak Ibu, barangkali yang masih ada pertanyaan gitu. Apalagi tadi yang sudah diajukan gimana gitu, bisa dirubah atau enggak gitu ya. Coba ya, kita juga nggak tahu ya, bisa nggak tuh di cancel dulu sama kepala sekolahnya atau gimana gitu ya. Nanti mungkin kita sama-sama diskusikan di grup juga. Ya, Bapak Ibu, sudah di-share oleh admin kita presensi daftar hadir kita hari ini ya. Silahkan diisi oleh Bapak Ibu yang di Zoom, yang mengikuti kegiatan hari ini, maupun yang di YouTube ya. Nah, nanti form link presensi akan kami tutup di pukul 15.40 ya Bapak Ibu, di pukul 15.40 karena terbatas ya, karena kan ini langsung mendapatkan sertifikat penghargaan ya, karena Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan untuk hari ini. Nah, mungkin sebelum diakhiri kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Punten, mohon dibuka kameranya. Mohon bantuannya juga untuk tim ini ya, tim hebat di belakang layar nih. Tim hebat di belakang layar. Teh siapa nih yang mau screenshotnya? Teh Maul apa Teh Wulan? Ya. Ada berapa slide ini kita semua? Siap, Bu, siap. Siap ya, ada berapa slide? Ada 19. 19. Di aku 14. Jadi kita senyum 19 lamanya ini. 10. Oke, baik ya. Kalau yang close kayaknya nggak usah ya, kita yang open cam aja. Pokoknya tahan ya Bapak Ibu, tahan senyum kita selama 10 slide. Mangga, Teh Wulan udah bisa? 1, 2, 3, cheese. Slide kedua, 1, 2, 3, cheese. Slide ketiga, 1, 2, 3, cheese. Slide keempat, cheese. Slide kelima, cheese. Slide keenam, cheese. Slide ketujuh, cheese. 8, oke. 9, siap. 10, cheese. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semuanya atas kehadirannya, atas supportnya. Kalau ada yang ditanyakan kita diskusi ya, diskusi lagi di kolom chat. Nanti kalau ada masukan-masukan juga di dalam presensi, kami menunggu masukannya. Topik apa nih kita selanjutnya? Kalau sekarang sih memang yang lagi hot ini memang tentang ini ya, tentang e-kinerja ini ya di PMM. Boleh nanti kita sharing-sharing saja seperti itu. Sudah selesai mungkin, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya sebagai peserta, kemudian kepada para panitia, kepada narasumber dan Ibu moderator, panitia di balik layar ini. Tadi ada cerita juga ya di balik layar, seru gitu ya. Jangan patah semangat, kita tetap berusaha, kita tetap menjadi bahan evaluasi kita untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Kemudian juga mohon maaf sekali lagi dari saya sebagai host hari ini, Dewiana Agustina. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan yang sudah saya perbuat dari kami juga selaku panitia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu hebat, izin live. Mangga boleh Bapak Ibu semua boleh melanjutkan aktivitasnya kembali bersama keluarga tercinta. Salam untuk semuanya.